Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Marilah kita mengawali renungan hari ini dengan menaikkan pujian dari nomor 687 ayat 1. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan hari ini didasarkan pada 1 Korintus pasal 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 kategori tentang salib. Pertama, salib sebagai hiasan. Ada banyak salib di dunia ini, di semua penjuru dunia, yang dinamakan sebagai salib hiasan. Ada yang di dalam gereja, ada yang di rumah jemaat, maupun ada yang melekat di dalam tubuh manusia. Kategori yang kedua adalah kategori salib kutub. Di Golgota pada masa penyaliban Tuhan Yesus ada 3 salib yang berdiri. 1 salib Yesus dan 2 lagi merupakan salib kutub, yaitu salib yang menjadi tempat hukuman bagi para penjahat. Kategori yang ketiga adalah salib keselamatan. Salib keselamatan yang saya maksud di sini adalah salib Kristus. Saudara-saudara, salib Tuhan Yesus sejak masa penyaliban telah menjadi buah bibir, diperbincangkan, bahkan dianggap kontroversi. Salib Kristus dipuji, namun di sisi lain salib Kristus pun dihina sehina-hinanya. Bagi yang percaya, salib Kristus adalah salib keselamatan. Namun para penolak dan penghina salib Kristus menganggap salib Kristus itu adalah kebodohan. Nah, saudara-saudara, di kota Korintus pun kelompok penghina salib Kristus ditemukan. Siapa di antara mereka yang menolak salib Kristus sebagai jalan keselamatan? Siapa di antara mereka yang menganggap salib Kristus itu adalah sebagai kebodohan? Mereka adalah orang-orang dari golongan Yahudi yang menolak kekristenan, yang menolak Yesus. Mereka juga ada dari golongan kaum gnostisisme yang mengandalkan logika dan ilmu pengetahuan, dan ada juga dari golongan-golongan Epikurei, yaitu penganut paham-paham filsafat. Nah, saudara-saudara, di antara mereka yang suka mengolok-olok salib itu, mereka sering mentertawakan jalan Allah melalui salib itu. Kok demikian? Kok seperti itu? Mengapa Tuhan harus mati? Mengapa Yesus harus mati? Demi keselamatan. Namun saudara-saudara, itulah jalan yang Tuhan pilih,
yang Allah lakukan di dalam diri dan melalui Yesus Kristus agar kita menerima keselamatan itu. Sebab melalui salib Yesus kita ditebus dari kutukan dosa, karena Yesus mau memberikan dirinya mati di kayu salib, mati sebagai kutukan dosa, supaya bagi kita yang percaya tidak ada lagi kutukan dosa bagi kita. Demikian halnya Rasul Paulus membela salib. Ia sungguh-sungguh percaya akan Yesus dan kematian Yesus dan salib Yesus. Dan melalui kematian dan salib Yesuslah ia dan orang berdosa menerima keselamatan yang dari Allah. Apa yang Paulus katakan dalam pembelaannya, itulah yang dituliskan dalam firman ini. Apa kata Paulus? Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Dari situ kita melihat Paulus tidak terlalu keberatan jika ada orang yang menghina salib. Ya biarkan saja. Namun persoalannya, orang-orang yang menerima, yang selama ini percaya pada salib Kristus, kadang dia mundur setelah mendengar adanya orang-orang di seberang sana menghina salib Yesus. Nah, saudara-saudara, jangan heran apabila kelompok penghina salib Yesus itu sampai hari ini berkembang. Jangan heran. Namun saya katakan, kita tidak boleh kecut, kita tidak boleh mundur. Orang yang percaya kepada salib Kristus, ingatlah, percayalah, melalui itu kamu diselamatkan, melalui itu kita diselamatkan. Hanya orang yang akan binasalah yang menentang, yang menolak salib Kristus itu. Bapak Ibu Saudara terkasih, melalui renungan pagi ini kita diteguhkan, jangan mundur dari imanmu. Tetap percaya pada Yesus dan tetap fokus pada salib Kristus, karena hanya melalui jalan itulah kamu mendapatkan keselamatan, kamu mendapatkan bagian di dalam kerajaan Allah selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan yang kami puji dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur atas firman-Mu hari ini yang meneguhkan iman kami, meneguhkan keyakinan kami tentang salib sebagai jalan keselamatan bagi kami. Ya Bapa di surga, teguhkanlah kiranya iman kami agar kami tetap mengimani salib-Mu sebagai keselamatan bagi kami. Kami serahkan kehidupan kami, keluarga kami. Kami serahkan langkah-langkah jalan kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang senantiasa memimpin. Terima kasih, terimalah doa kami ini. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai-mu. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati.